Bab 3. Bum bum bum. Manusia sialan. Kaisar ini pasti akan membuatmu membayar. Beberapa noda darah menyebar dari pupil besar. Namun, itu jelas meremehkan kekuatan penghancur yang dimiliki oleh Buddha Furious Lotus. Mata raksasa itu tampak marah, perlahan aku melihat seluruh tubuh di belakang pupil muncul. Xiao yang menatap matanya dan melihat bahwa ini adalah naga emas raksasa yang tak tertandingi. Tubuhnya panjangnya ratusan kaki, dan ekor yang bergoyang, dan tanduk naga di dahinya patah. Sial! Sialan! Sial! Beraninya seorang manusia kecil menyakitiku. Naga emas di depannya meraung, dan dapat dilihat bahwa Xiao Yan benar-benar membuatnya marah. Menderita sampai mati. Naga emas meraung pada Xiao Yan dan menghembuskan napas naga, lalu mendorong cakar naga ke arah Xiao Yan, berusaha menghancurkan manusia kecil ini dengan kekuatan cakarnya yang paling kuat. Tapi bagaimana bisa Xiao Yan memberi kesempatan pada naga raksasa di depannya? 3.000 guntur bergerak dalam sekejap, dan tangannya perlahan-lahan dikelilingi oleh api aneh. Xiao Yan jelas ingin melawan raksasa itu. Tepat ketika Xiao Yan hendak melawan, Xiao Yi berlari keluar, menelan semua napas naga dalam satu tegukan, dan kemudian berdiri di bahu Xiao Yan dan mengoceh ke arah naga emas di depannya. Di dahi Xiao Yi, sebuah rune misterius itu persis sama dengan naga emas yang muncul menjulang. Jika Anda melihat lebih dekat, bahkan tanda di dahi Xiao Yi lebih cerah dan lebih menyilaukan daripada naga. Naga emas itu sangat marah dan mengarahkan cakar naga itu ke arah Xiao Yan, tetapi ketika dia melihat tanda misterius di dahi Xiao Yi, tiba-tiba menjadi diam. Setelah beberapa detik, dahi naga itu menyala putih, dan kemudian naga raksasa di depannya terus mengaum pada Xiao Yi, seolah meminta bantuan Xiao Yi. Xiao Yi mengoceh padanya. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi, Xiao Yi berkata pada dirinya bahwa naga emas di depannya sedang berbicara dengannya dalam bahasa naga. Ah! Naga emas tiba-tiba berteriak keras setelah Xiao Yi sepertinya berbicara sebentar. Di dahi naga emas, tiba-tiba ada dua sosok, satu hitam dan satu putih. Xiao Yan merasa bahwa sosok putih memancarkan aura yang kuat, yang tampaknya agak mirip dengan Jukun, sedangkan sosok hitam memancarkan aura dingin, jahat dan tidak nyaman, dan sosok putih memandang Xiao Yan dengan sedikit rasa sakit. Sosok hitam menatap Xiao Yan dengan kebencian, ingin membunuh Xiao Yan. Sialan! Mustahil! Bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari kendaliku? Sepertinya kamu akan berhasil. Selama aku menelan beberapa doudi, aku benar-benar bisa menelan jiwamu. Sosok hitam berkata kepada sosok putih dengan terkejut. Seharusnya itu hal baik yang kamu lakukan, kan? Sosok hitam itu mengejek Xiao Yan dengan jahat. Tapi lupakan saja, setelah bertahun-tahun, kamu masih begitu terobsesi dengannya. Tidakkah mungkin bagi kami untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya jika kamu menyerah? Mengapa kamu harus melawan kami? Kamu harus tahu itu dengan kekuatanmu, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kamu menyerah. Sosok hitam itu berkata perlahan. Kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Sosok putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Raja Naga Emas benar-benar memenuhi reputasinya. Aku belum mengasimilasimu selama bertahun-tahun, tetapi hari ini adalah waktunya untuk menyelesaikannya. Omong-omong, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada bocah manusia ini. Jika bukan untuk trauma yang dia sebabkan padamu hari ini, aku harus melahapmu. Menderita sampai mati. Sosok hitam itu menunjukkan senyum jahat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Raja Naga Emas melepaskan diri dari kendalinya hari ini. Tetapi sekarang setelah terluka, itu adalah waktu terbaik baginya. Dengan fluktuasi yang mengerikan, dia melancarkan serangan ke sosok putih. Jinglian Yao, tolong aku. Sosok putih dan sosok hitam itu awalnya berada di jalan buntu. Tetapi karena Raja Naga Emas terkena teratai kemarahan Buddha dari Xiao Yan, lukanya tidak ringan. Dan dia hanya bisa meminta bantuan pada sosok kecil itu di bahu Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Tetapi melihat Xiao Yi menatap sosok hitam dengan ekspresi berat, dia membantunya. Dalam pertempuran semacam ini di tingkat doudi, hanya kotak api berbeda yang diperoleh dari warisan doudi yang bisa berguna. Zamau tua, karena tuanmu telah dirusak, maka kamu akan mati. Sosok hitam itu menampar Raja Naga Emas, dan Raja Naga Emas tertangkap basah. Dan Raja Naga Emas mundur dengan mantap. Sosok hitam itu terus melancarkan serangan. Tepat saat sosok hitam itu akan berhasil menyerang titik vital Raja Naga Emas. Nyala api putih susu membakar ke arah sosok hitam itu, menghalangi serangan itu. Anda harus tahu bahwa ketika Xiao Yan menghadapi Kaisar Surgawi dari roh pertempuran di benua Douki sebelumnya, dia memerintahkan semua sumber api yang berbeda di benua Douki untuk tetap berada di tubuh Xiao Yi. Jadi bisa dikatakan Xiao Yi memiliki 23 roh yang berbeda, hal itu tidak dapat diremehkan. Sialan! Segi reinkarnasi? Bagaimana mungkin? Sosok hitam itu menatap tanda misterius di dahi Xiao Yi yang semakin menyilaukan.
Dari mulutnya, Xiao Yan sepertinya mendengar emosi ketakutan. Kotak api aneh di tangan Xiao Yan terbang ke arah Xiao Yi dalam momen tak terkendali, dan tubuh Xiao Yi tiba-tiba menyala dengan 22 warna api aneh yang berbeda. Pot umumnya terbang langsung ke pilar batu masing-masing. Sosok hitam itu merasakan ketakutan lahir dari hati. Lari. Untuk beberapa alasan, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati sosok hitam itu. Bum bum bum, 22 warna seperti formasi besar, menyelubungi sosok hitam yang baru saja ingin melarikan diri. Ketika Raja Naga Emas melihat ini, naga itu menarik napas di mulutnya dan pergi keluar, bekerja sama dengan upaya Xiao Yi untuk menyegel sosok hitam itu. Saya tidak menyangka bahwa saya masih bisa melihat segel reinkarnasi dalam hidup saya. Raja Naga Emas, karena masalah ini telah sampai pada titik ini. Saya akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuan dengan menghancurkan tubuh Anda. Melihat sosok hitam itu tidak bisa lepas dari api yang terkutuk ini, gumamnya pada dirinya sendiri. Gelombang menakutkan terbang menuju tubuh naga Raja Naga Emas. Jelas, ini adalah pukulan terakhir dari sosok hitam. Xiao Yi dan Raja Naga Emas berusaha sekuat tenaga untuk menyegel sosok hitam itu. Xiao Yan tahu bahwa ini bukan lagi pertempuran yang bisa dia ikut campuri. Hahaha. Raja Naga Emas, tubuh fisikmu telah hancur, fondasimu telah terguncang, dan misiku telah selesai. Lain kali kegelapan akan mengalahkan cahaya. Sosok hitam itu ditelan oleh api sebelum dia selesai berbicara. Bagian dalam lorong itu terfragmentasi, Raja Naga Emas dan Xiao Yi sama-sama kehabisan napas, Xiao Yan buru-buru terbang untuk memeriksa situasi. Terima kasih banyak kali ini, Yao Huo. Sosok putih bernama Raja Naga Emas itu tersenyum pada Xiao Yi meskipun dia hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Xiao Yi tidak menjawabnya, seolah mencoba mengingat sesuatu, Xiao Yan berkata. Ingatannya belum sepenuhnya pulih, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pusaran itu sudah terbentuk sebelum mereka menyadarinya, seolah-olah mereka ingin melahap Xiao Yan dan yang lainnya.